Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Biasanya yang namanya gudang pasti identik dengan angker, karena ruangan itu tidak terpakai dan pastinya dihuni oleh makhluk halus. Seperti yang terjadi pada kisah nyata berikut ini, sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Gudang Penyimpanan Angker di Bawah Tanah. 2 malam berturut-turut jendela kamarku diketuk. Aku tidak berani bangun untuk memastikan apa atau siapa yang mengetuk, kecuali berpura-pura batuk. Menurut cerita Datuk, orang yang dulu menjaga rumah ini, ia kerap mengalami hal-hal aneh. Kalau ada yang lain, sebaiknya ambil yang itu saja. Kalimatnya sederhana, namun bagiku bermakna. Usai merasakan sendiri keanehan pada rumah yang baru kudiami beberapa minggu ini. Bahkan di malam pertama, aku dibuat kaget oleh beberapa gelas di dapur yang pecah tanpa sebab. Kala itu aku mengendap-endap untuk melihat siapa pelaku yang membuat gaduh dapurku, tapi tak seorang pun kutemukan di situ. Bahkan kelebat tikus pun tak kulihat di sana. Lalu, siapa yang melakukannya? Tentu saja tidak ada yang bisa menjawab. Aku kembali ke kamar dengan perasaan penuh pertanyaan. Teringat kembali pesan yang Datuk sampaikan. Rasanya ada yang ia sembunyikan. Dan malam ini, saat ku terjaga akibat kegaduhan di lantai bawah, perasaanku tak enak. Sebab bulu roma ini berdiri ketika ku dengar anak perempuan menangis sebelum histeris. Suaranya seperti seseorang yang tengah merasakan siksaan. Entah mungkin sedang dijambak rambut atau malah dipukul dengan keji. Pastinya suara itu terdengar pilu sekali. Kulihat jam pada ponsel yang kala itu memperlihatkan pukul 2:03 dini hari. Pikirku, siapa yang berani melakukan hal ini jika untuk bermain dengan cara menakut-nakuti? Tentu saja itu tidak mungkin. Jadi apa mungkin itu penunggu rumah yang baru kubeli dan kutinggali sekarang ini? Bermacam pertanyaan bersarang, pikiranku jadi tak karuan. Dengan secuil keberanian, aku mencoba memastikan apa yang tersembunyi di rumah baruku ini. Langkahku tertatih sambil melirik kanan kiri, sesekali ku tatap ventilasi. Kali saja ada yang mengintip seperti dalam film-film horor di TV. Tak ada sama sekali. Suasana malah mendadak hening, aku pun bergeming dan malah makin merinding. Kala merasa ada seseorang yang lewat sangat cepat di belakang. Tapi sayang, ketika kubalikan badan, tak kutemukan satupun orang, bahkan bayangan. Tiba-tiba ku dengar langkah kaki, lalu hilang dan suasana sepi kembali. Aku makin ngeri. Sebenarnya apa yang tersembunyi di rumah ini? Batinku bertanya lagi. Dan lagi, kegaduhan ku dengar jelas sekali. Suaranya tepat di bawah lantai tempatku berdiri. Tangis anak perempuan tadi, gumamku berbicara sendiri dengan ekspresi panik. Memang rumahku ini memiliki ruang bawah tanah tempat penyimpanan barang. Sekalipun aku belum pernah ke sana, apalagi memeriksa benda apa saja yang ada di sana. Munafik jika aku tak takut akan kejadian itu, namun aku berusaha memberanikan diri untuk mengetahui hal apa yang sebenarnya terjadi. Kupaksa membuka pintu menuju ruang bawah tanah yang dihiasi sarang laba-laba. Derit engsel pintu itu menambah rasa takut di benakku. Aku menarik nafas dalam sebelum membuangnya dengan sekali embusan. Amat gelap, tak ada penerangan sama sekali. Kecuali beberapa anak tangga yang masih bisa kulihat karena terkena cahaya lampu penerangan di dalam rumah. Kuhidupkan flash dari ponselku. Lalu aku mulai turun di anak tangga itu. Setiap langkahku jadi berirama. Irama langkah yang menginjak papan kopong, bagai suara kajon yang dipukuli sekali-kali. Merinding sudah pasti saat disuguhkan barang-barang yang sudah berdebu dan banyaknya sarang laba-laba di sana yang beberapa kali kena wajah ini. Wush! Sepintas kurasakan angin berembus di sana, menggoyang beberapa barang yang tergantung dan sarang laba-laba. Aku mengelus dada, berusaha tak masuk dalam ketakutan luar biasa. Namun itu tidak berlangsung lama. Saat sesosok bocah perempuan dengan sorot mata merah menyala muncul di hadapan. Ya Tuhan,
Lirihku terduduk jatuh karena kaget akan hal itu. Sosok itu mendekati aku. Ia tidak berjalan, seperti melayang. Bahkan aku tak bisa melihat kedua kakinya, tertutup gaun putih lusuh. Bocah itu menatap aku dengan sorot penuh dendam dan amarah. Wajahnya sangat dekat, mungkin hanya beberapa senti saja. Aku makin gemetar jadinya. Pikirku malam itu adalah akhir dari hidup. Namun dugaanku salah. Sosok itu hilang entah kemana. Tapi yang jadi masalah, pintu untuk keluar dari sana seperti ditutup seseorang. Aku panik, lalu bangkit dan lari naik ke anak tangga. Kemudian berusaha membuka pintunya. Sial, pintunya terkunci. Dan tiba-tiba wajah anak perempuan tadi muncul lagi, tepat di depan mata, menembus pintu di hadapku. Karena kaget aku malah jatuh bergelinding di tangga sebelum nyungkur di bawah. Au! Kurasakan sakit luar biasa. Kepala dan bibirku berdarah. Sebenarnya siapa kau ini? Kenapa kau menggangguku? Teriakan keputusasaanku bergema di ruang bawah tanah. Mendadak sosok anak kecil itu tertawa, garing, membuat aku makin merinding. Entah dari mana dan bagaimana sosok itu melakukannya. Tiba-tiba saja beberapa tengkorak manusia dengan memakai pakaian tidur wanita berserak di depan mata. Astaga, apa mungkin mereka juga korban yang tewas di gudang ini? Batinku menyikapi. Dugaanku tak salah. Usai aku menyimpulkan sendiri, beberapa barang di sana melayang ke arahku. Aku mengelak sebisanya, tapi benda-benda yang terbang ke arahku terlalu banyak dan cepat. Hingga paha kiri ini tertancap besi bekas gagang payung. Aku histeris. Tawa sosok anak kecil itu makin nyaring. Tapi aku belum mau mati. Apalagi oleh sosok anak kecil penghuni gudang penyimpanan. Aku berupaya bangkit, meski rasa sakit menjalar tubuh. Kulihat darah mengucur di kaki, walau terseok-seok. Setidaknya aku masih berupaya menemukan jalan keluar dari sana. Tak berapa lama, kulihat cahaya dari sela papan yang dipaku sebagai dinding ruangan itu. Aku mencari sesuatu yang tentu saja kuat, agar bisa menjebol dinding itu, dan membawaku pergi dari ruangan tersebut. Sial memang. Tak kutemukan benda berguna kecuali batu seukuran mangkok ini. Dengan menggunakan itu aku berusaha menjebol dinding. Lumayan lama sosok itu menatapku saja sambil tertawa tanpa menghujaniku dengan benda seperti sebelumnya. Aku merasa seperti diberi kesempatan menyelamatkan diri. Namun apa yang aku perbuat tidak akan berhasil. Sudah berusaha sekuat tenaga, dinding itu tetap tak berubah, kokoh bagi baja. Aku mulai putus asa, melemparkan batu kepada sosok perempuan kecil itu. Tawanya makin membahana ketika batu yang kulempar menembus tubuhnya. Aku duduk bersandar di dinding gudang sambil menangis sesenggukan. Memasrahkan hidup pada arwah gentayangan rasanya tak pernah masuk pemikiran. Tapi itulah kenyataan. Tak lama lagi nyawaku akan diambil Tuhan melalui arwah gentayangan. Sosok itu melayang, makin lama makin dekat. Tak ada yang bisa ku berbuat selain melihat sorot mata penuh dendam dan amarah. Tapi kali ini bibirnya berubah. Senyumnya merekah seakan merayakan kemenangan. Karena sebentar lagi aku akan jadi korban kesekian. Pikirku berserah akan kematian yang sudah di depan mata. Namun tiba-tiba suara mesin Shinsu membelah dinding tak jauh dari tempatku bersandar, membuat aku sadar bahwa Tuhan tak akan menjemput hambanya yang takwa dengan cara sedemikian rupa. Pahlawan pun tiba di waktu yang tepat. Tidak terlalu lama, dinding pun terbelah, memberi celah untukku keluar dari sana. Cepat, pergi dari sini. Suara itu sudah tak asing lagi. Benar sekali, Datuk penjaga rumah itu yang datang untuk menyelamatkan aku. Datuk menarik tanganku, mengajakku lari sejauh mungkin dari rumah itu. Sesekali ku tengok ke belakang dengan penuh rasa takut. Takut kalau sosok itu mengejar atau menghujani barang-barang yang dapat melukai badan. Tapi tidak, sosok itu hanya menatap kami yang lari semakin jauh dari rumah itu. Ia hanya berdiri tepat di dinding yang telah dilubangi Datuk. Aku tidak ingat betul bagaimana bisa aku berada di rumah sakit.
Luka di pahaku sudah diperban dan kulihat di sebelahku datuk yang sudah menolongku tersenyum ramah. Melihatnya aku langsung ingin bertanya tentang sosok dan apa yang dulu terjadi di rumah itu. Datuk, sebenarnya apa yang... Belum sudah aku bicara, datuk langsung memotong dengan mengatakan, "Kau sudah melihatnya. Bersyukurlah kau masih bernyawa. Tak ada yang perlu ditanyakan karena tak akan ada penjelasan. Berimanlah, teruslah percaya bahwa Tuhan itu ada." Aku tak bisa lagi bicara kecuali memejam mata. Namun saat kembali menoleh ke tempat di mana tadi datuk duduk, ia sudah tak di sana. Sampai aku memutuskan pindah, gudang penyimpanan masih menjadi misteri hingga saat ini. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.